Kembali lagi di Nostalgia Kaset Pita, di mana kita mengenang masa-masa mendengarkan musik dengan radio tape sambil membaca lirik ataupun thanks to atau pengantar dari musisinya. Dan hari ini saya mau membahas album dari Padayangan Project atau P Project, album Jilid 2 ya, album keduanya mereka. Ya, pada hari ini saya mau membahas album Padayangan Project atau P Project Jilid 2. Ini ya, covernya seperti ini. Ini adalah album yang dikeluarkan Padayangan Project pada tahun 94. Ini bagian pinggirnya Padayangan Project Jilid 2 ya. Terus di sini ada, nah ini ada harga ya. Harganya 5.500 pada tahun tersebut ya. Dan labelnya labelnya Musika ya. Ini. Kenapa saya bilang masih? Kalau nggak salah, soalnya yang album saya sebenarnya punya dua kaset Padayangan Project ya atau P Project, yaitu yang Jilid 2 dan Jilid 4, album kedua dan album keempat. Nah, kalau di album kedua ini kan tulisannya masih Musika nih, labelnya masih Musika. Sedangkan kalau yang di album 4 tuh udah WMI, Warner Music Indonesia ya. Cuman saya akan ngebahas yang album 2 dulu. Ya, album kedua. Kenapa saya sebenarnya pengen bahas album kedua? Karena sebenarnya menurut saya dengerin ya album 1, 2, 3, 4 Padayangan Project, dan juga album, kalau nggak salah mereka ada album spesialnya juga gitu ya. Nah, menurut saya dari 4 album tersebut atau 5 album tersebut, saya paling suka sih album kedua gitu, karena lagu-lagunya menurut saya lebih enak gitu. Nah, ini ya ada beberapa lagu ya. Di side A ada 2, 3, 4, 5, ada 5 lagu. Di side B ada 6 lagu. Dan sebenarnya bagi yang belum tahu ya, Padayangan Project, rasanya sih udah pada tahu ya. Padayangan Project ini sebenarnya mengusung konsep komedi ya, komedi atau apa ya mungkin istilahnya ya, ngegubah atau nge-cover lagu-lagu populer, diganti liriknya gitu dengan lirik yang lebih komedi kayak gitu. Nah, cuman dikasih judul-judul yang baru gitu. Ini di side A dia ada Cop dan Hidden ya. Ini cover dari Close to Heaven. Terus ada Pingin Beken. Ini dari apa judulnya tuh? Tony Braxton lah, lupa ini nama judulnya apa. Terus ada Seperti Melolong tuh yang Alalalalong kayak gitu, itu cover dari situ. Terus Hemat ini dari For Non Blondes, What's Up ya judulnya. Sagala Aya. Nah, kalau Sagala Aya ini lagu ciptaan mereka sendiri, Izur yang bikin gitu. Terus Cepat Insaf ini juga cover dari All for One, lupa judul lagu aslinya. Cover Boy dari Bryan Adams, All for Love ya, yang soundtracknya apa sih namanya tuh film itulah ya, lupa juga. Bibiku Pergi. Nah, ini juga keren ya menurut saya. Ini covernya dari Lea Salonga, yang dari film Aladdin ya, We Could Be in Love. Jadi kadang-kadang kalau nyanyiin, saya suka banget lagunya We Could Be in Love. Cuman kadang-kadang karena Bibiku Perginya P Project ini terlalu berkesan, jadi kadang-kadang berpindah ke Bibiku Pergi, liriknya berubah gitu. Terus juga ada calon mertua sini. Oh, ini udah agak-agak calon mertua garang ya. Calon mertua garang, ini lupa sih ini cover dari mana ya. Lingkaran Biru ini cover dari Guns N' Roses. Sama yang terakhir ini Janganan Boleh, ini bikinan sendiri. Jadi kalau waktu di album pertamanya Padayangan Project itu mereka kalau nggak salah nge-cover semua. Nah, cuman ketika di album kedua ini
mereka udah bikin 2 lagu baru. Pun menurut saya sih 2 lagu barunya saya suka juga sih, tapi saya paling suka yang Segala Aya ya. Ini apa ya, catchy sih sebenarnya, liriknya juga lucu gitu. Kurang lebih kayak gitu kalau dari sisi cover depan. Nah ini kita buka ya. Dalamannya seperti ini. Ini ya, ini dari Musika Studio masih seperti itu. Dan bagian cover, covernya seperti ini. Ini sebenarnya saya pertama kali dengerin apa namanya, Padayangan Project dulu dari zaman radio. Jadi ini kan album sebenarnya tahun 94 tadi ya. Cuman mungkin saya baru mulai mendengarkan Padayangan Project tuh kalau nggak salah saya SD, itu sekitar 96-97 lah gitu, sekitar 96-97, karena lucu. Dan kalau itu waktu itu udah mulai sering diputar di radio. Dan kalau nggak salah mereka punya acara TV juga. Jadi dulu tuh di SCTV ada acaranya Padayangan Project, dan konsepnya sama sebenarnya, judulnya Pi Project kalau nggak salah, apa Project Pi ya. Ya kayak gitulah pokoknya. Soalnya si Padayangan ini kan apa ya, semacam konsepnya tuh awal-awal kayak kabaret lah. Mereka nih grup dari yang kampus Unpad sama kampus Parahyangan bergabung gitu. Mereka membentuk Padayangan Project. Nah dari Padayangan Project ini kalau nggak salah untuk bandnya mereka nyebutnya Padayangan Project atau Pi Project, tapi untuk acara TV-nya kalau nggak salah Project Pi gitu. Yang nanti kalau nggak salah berujung-ujung ada yang pecah tuh, ada yang jadi Project Pop, ada yang jadi apa tuh namanya, Padayangan 6 yang populernya itu yang tenda biru, tapi personilnya udah beda tuh. Jadi kalau nggak salah ada yang sebagian tetap atau bertransformasi jadi Project Pop yang mereka bikin lagu sendiri. Ada juga yang jadi Padayangan 6. Tapi kalau nggak salah Padayangan 6 personelnya udah bukan yang ada di Padayangan Project lagi, agak beda. Nah mungkin nanti sejarahnya ada yang lebih tahu bisa tinggalin di komen ya. Nah pertama dari bagian liriknya dulu ya. Nah ini ya, jadi tadi di album ini ada berapa tadi? Ada 11 lagu ya. Ada 11 lagu. Nah ini ininya apa namanya, lirik-liriknya dari Pingin Beken. Nah ini ditulis ya judul aslinya nih. Judul aslinya Bright Again judulnya, dari Tony Braxton. Terus ada juga aransemen siapa dan backing vokal. Ini liriknya, terus ada ilustrasinya juga. Cop dan Hayden ini juga salah satu lagu yang saya suka dan masih relevan ya tentang bola. Saya pernah dengar interviewnya si siapa namanya, Denny Chandra ya di YouTube gitu. Dia ngomongin kan beberapa kali Padayangan Project ini ngomongin bola ya di album kedua ini, di jilid 2 sama di jilid 4 juga tuh yang covernya Ricky Martin waktu Piala Dunia. Itu mereka sangat bersemangat ya kalau ngomongin menyindir-nyindir tentang bola Indonesia dan PSSI. Ini Cop dan Hayden, ada ilustrasinya juga. Bola terus Seperti Melolong ini juga ya, ada apa namanya, judul aslinya Alalalalong, nama bandnya Inner Circle. Terus Hemat, WhatsApp ya ini ya, yang For Non Blondes ini juga apa ya, pas gitu ininya. Ngecovernya mereka kan soalnya susah ya ngecover bikin komedi, tapi biar lirik-liriknya tetap mirip sekaligus lucu gitu. Jadi dan kita kayaknya zaman sekarang udah jarang ya cover komedi, musik komedi. Cuman kayaknya ada 2 tipe musik komedi sih kalau saya lihat ya. Kayak kalau si Project Pop ini pada zamannya mereka kan ngerubah liriknya, tapi ada juga kalau yang zamannya kayak Tim Lo itu kan mereka kayak menggabung-gabung 2 lagu ya. Kayaknya setelah Tim Lo belum ada lagi ya. Paling kayak di acara TV tuh yang suka kayak Abdel sama Moody Taylor itu juga suka bukan ngegabung-gabung lagu ya, kayak gitu. Tapi
Kalau yang tipe ngerubah lirik lagi, belum tahu sih apakah masih udah ada lagi belum. Ini Sagalaya, ini lagu sendiri. Nah ini ya, musik Izzur Muchtar. Kelihatan nggak sih di kamera? Musik Izzur Muchtar, syair dia juga, ya kayak gini ya. Cepat Insaf, Cover Boy, Bibiku Pergi. Nah ini ya Bibiku Pergi yang tadi aku bilang, We Could Be In Love. Terus Calon Mertua Garang. Nah ini nih Calon Mertua Garang, judul asli, oh lagu Cina ya, Changlu Manpani. Oh, saya kurang tahu sih kalau lagu aslinya ini ya. Makanya kemarin juga ini sebelum apa ya, sebelum lagi balik lagi dengerin musik di kaset pita, saya kan sempet nyari-nyari di Spotify ya. Nah nggak ketemu nih album Padayangan, nggak ada di Spotify ya, atau bandnya sebenarnya nggak ada di Spotify karena mungkin nggak tahu kalau zaman dulu nge-cover lagu ini mungkin nggak kena copyright ya. Tapi ini resmi ya dari Musika. Ya nggak tahu lah itu ya. Kalau zaman sekarang kayaknya nggak tahu tuh kenapa nggak ada di Spotify. Kalau ada di Spotify seru juga sih. Ini Cover Boy juga lucu lagunya. Tadi udah ya. Lingkaran Biru sama Jangan dan Boleh. Jadi memang ikonnya atau karakternya si Padayangan Project tuh gambarnya adalah monyet. Ini ya dari album pertama sampai album ke jilid 4-nya itu juga gambarnya gambar monyet ini gitu. Nah, kayak gitu. Ada yang makan pisang, ada yang, nah ini ya logo utamanya dia kayak gini. Nah ini bagian covernya, ini personilnya Denny Chandra, Deden Herman, Dan Arya, Johanna ini belakangan lebih dikenalnya Jo ya. Terus Wawan, Isyur, sama Iyang. Ini ada 7 orang ini. Nah tadi yang seperti saya bilang, kalau yang di Padayangan 6 kalau nggak salah orangnya bahkan udah bukan sama sekali, bukan yang ini gitu. Sedangkan yang di Project Pop juga bukan. Tapi kalau nggak salah di album keempatnya, kalau ngeliat video klipnya sih, kalau di album keempat personilnya tetap ini, tapi kalau ngeliat video klipnya tuh udah ada si yang ada Yosi Project Pop. Jadi kayaknya kaderisasi dari P Project ke Project Pop itu benar, cuman kalau yang ke Padayangan 6 itu orang yang berbeda. Nah yang di acara TV-nya yang Project Pop juga pemain-pemainnya ini, ditambah mungkin ada beberapa orang-orang yang ada dari Project Pop yang kayak Tika Pangabean itu kalau nggak salah ada di acara TV Project P-nya. Konsep acara komedinya juga sama kayak musiknya. Kayak jadi kalau musiknya kan nge-cover lagu populer. Nah ini misalnya parodi top 40 gitu ya. Nge-cover kayak gitu. Nah kalau di acara TV-nya juga sama nge-cover film populer. Karena salah satu episode yang saya paling ingat itu adalah kemarin soalnya saya di podcast lain pernah sempat ngebahas Mortal Kombat ya. Jadi di episode yang saya ingat di acaranya Project P itu adalah mereka memparodikan Mortal Kombat gitu. Karena salah satu karakter yang menarik adalah kan kalau di Mortal Kombat tuh film populer ya pada zaman itu ya 95 96 lah. Karakter yang terkenalnya adalah Liu Kang. Nah, sama si Project P Project ini mereka namanya diganti jadi Kang Liu kayak gitu. Jadi itu berkesan banget lah. Nah, sekarang juga udah kalau konsep itu diangkat lagi sekarang sebenarnya lucu banget sih, tapi kenapa nggak ada ya di acara TV atau di YouTube ya. Nah ini ya kita bacain aja ya, kata pengantar ya dari album Padayangan Project jilid kedua. Kelihatan nggak sih di kamera? Oke. Mudah-mudahan kebaca ya. Saya bacain aja ya. Ini bukan kata pengantar ya, layau. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan buat para pembeli kaset album pertama, juga buat mereka yang meminjam album Padayangan Project dari temennya. Juga buat mereka yang ngedengerin lagu-lagu kami baik dari radio, TV, atau lewat orang-orang yang bersenandung nyanyiin lagu-lagu itu. Sekarang di album yang kedua ini kami menawarkan konsep yang sama, yaitu parodi lagu-lagu hits, bukan menawarkan air laut yang asin. Dan kami pun menawarkan satu bentuk lagu ciptaan sendiri, Izzur Muchtar, walau kami pun sadar lagu tersebut tidak akan mengingatkan kita pada Genesis, tapi paling tidak mirip Nirvana, pasti jauh sekali. Kalau pada album pertama kami, berarti yang kok cuman ini ya, Jangan Boleh ini berarti cover juga ya. Oke, nggak tahu deh ya.
Kalau nggak salah Jangan dan Boleh juga bikin sendiri soalnya. Saya lanjut lagi ya. Mana tadi ya? Kalau pada album pertama, kami bikin dalam waktu 11 hari, maka album kedua ini kami cukup lama mengerjakannya, yaitu 14 hari 3 jam. Oh, nambah 3 hari. Hal ini terjadi karena kesuksesan kami di album pertama berdampak negatif. Seluruh personil Padayangan Project bersolo karir, ngikutin tren grup-grup band luar negeri. Tapi sesudah nggak satupun perusahaan rekaman yang mau nerima personel-personel kami yang bersolo karir, kami pun sepakat untuk bersatu kembali dan jadilah album kedua ini. Untuk bonus di album ini, Izzur sengaja bikin lagu Jangan dan Boleh, oh iya benar nih. Dan juga lagu Sagala Aya. Mudah-mudahan enak kedengarannya. Iya, enak nih yang Sagala Aya kalau kata aku. Ada perbedaan agak mencolok dari album kedua ini, yaitu kalau pada album pertama kelihatan sekali bahwa kami memang bukan penyanyi yang bersuara emas, tapi sudah berguru pada penyanyi kondang, maka album kedua ini baru kelihatan bahwa kami pun sebenarnya mahir menari. Kami memang sekedar berkomedi. Oke, kayak gitu. Nah ini ya, makasihnya lagi. Saya bacain aja ya. Makasih seluruh orang tua yang sudah memberi kami izin untuk menyanyi, teriak-teriak di kamar mandi. Bapak Senjaya Wijaya, Ibu Lucia, Ibu Acin, Ko Hyang, Babeh, Mbak Dewi, kru dan staf PT Musika Studio, Project Officer Yoki, Didu Agustian, keluarga Insinyur Purwacaraka, kru Project PSCTV. Oh ya nih ya, berarti acaranya Project P, bener nih, Project PSCTV. Om Rusmin, Lita dan Puput, keluarga Kang Ganjar, Robin, Bazit, Kecos, Nura, Wiki, Surya Ucok, Ozkru. Aneh, iya, karena aku sempat denger juga kalau karena ini sebelum zaman aku udah mulai beneran musik ya, waktu kecil. Di album pertama tuh bahkan ada lagu yang Nasib Anak Kos kan. Nah, kalau nggak salah dulu bahkan itu pertama kali dibikin itu sorry ada suara motor. Kalau nggak salah pernah denger itu dibikin Nasib Anak Os dulu, Os Radio ya di Bandung. Lanjut lagi. Titi DJ, Bucek, Baron Bujana Gigi, Ben, Tito, dan seterusnya lah ya. Pada yang project. Nah ini desain grafis by Rana Ernata Wigena. Kayak gitu. Kurang lebih kayak gitu untuk album project Padayangan Project jilid 2. Ini sebenarnya memori banget, cuman nggak tahu nih kalau saya puter di sini sebagai backsound bakal kena copyright nggak ya. Tapi mungkin yang Sagala Aya akan saya puter di akhir video ini ya. Sampai ketemu di video nostalgia pita kaset selanjutnya. Selamat mendengarkan Sagala Aya. Panas-panas gini ingin belanja. Kemana ya tempat belanja yang serba ada? Ayah, toko Sagala Aya. Di dalamnya, dijamin komplit kado lagi ayah. Toko Sagala Aya. Anda mencari celana ataupun kutang berenda, kalaulah memangnya ada, ambillah dengan indinya. Toko Sagala Aya sedia rubah-rubah, dari kambing tetangga sampai gigi kuda pun ada. Toko Sagala Aya tiada bandingannya, kalau lagi punya tukang topeng pun ada. Mas, saya perlu kutang lengan panjang. Ada. Kalau sepatu kaca? Ada. Namanya juga Sagala Aya. Kalau begitu saya perlu kereta kuda, gaun pesta, dan pangerannya. Kok kamu siapa sih? Cinderella. Asal deh. Ayah, toko Sagala Aya.
dirinya